Ia bukan pembenci Ahlil Bait, ia bukan penyembah tahta, tapi ia berdiri sebagai pemimpin pasukan yang membantai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dialah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak dari sahabat Nabi yang dijanjikan surga. Namun tercatat sebagai komandan pasukan tragedi Karbala. Ia ragu, ia menangis, tapi tetap menurunkan perintah. Mengapa? Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putra dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga oleh Allah. Ayahnya seorang jenderal yang menaklukkan Persia, sedangkan Umar adalah seorang yang pragmatis. Ia bukanlah pembesar Bani Umayyah, bukan juga fanatik Yazid, dan bukan orang yang haus akan darah. Namun, dia menginginkan sesuatu, jabatan gubernur Rey yang berada di Iran sekarang. Dan jalan ke sana ada di tangan Ubaidillah bin Ziyad, laknatullah alaih. Tahun 61 Hijriah, Ubaidillah memanggil Umar. Ada tugas yang harus diselesaikan, menghadang Husain bin Ali yang sedang menuju Kufah. Umar menolak. Ia tahu siapa Al-Husain, ia tahu siapa ayahnya. Tapi Ubaidillah menawarkan dengan sedikit paksaan. Jalankan ini, dan Gubernur Rey menjadi milikmu. Dalam Tarikh At-Tabari dan Al-Kamil Fit Tarikh, disebut bahwa Umar sempat ragu, sempat menolak, dan meminta Ubaidillah mengutus orang lain saja. Tapi ambisinya dan rasa takut kehilangan peluang akhirnya lebih unggul. Ia pun menerima komando, dan begitulah ia memimpin pasukan melawan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat berhadapan langsung dengan Al-Husain di Karbala, Umar kembali dilanda dilema. Ia tahu Al-Husain bukanlah seorang pemberontak. Ia tahu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak pantas diperlakukan sedemikian itu. Al-Husain bahkan mengajaknya berdamai. 3 opsi beliau sampaikan kepada Umar. Biarkan beliau kembali ke Madinah, atau pergi ke perbatasan, atau menghadap Yazid langsung. Umar setuju. Ia ingin menerima syarat itu. Tapi ketika dikirim ke Kufah, Ubaidillah bin Ziyad menolak hal tersebut mentah-mentah. Kata Ubaidillah, bila Husain lolos, akan aku copot lehermu. Kata-kata itu menghancurkan sisa moral Umar. Ia kembali ke Karbala dan perintah pun turun. Perangi Husain sekarang. Hari Asyura, Umar mengatur barisan. Ribuan pasukan melawan 70-an orang. Dalam Tarikhul Yaqubi disebut bahwa Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menangis sebelum pertempuran dimulai. Tapi tangisannya tak menghentikan kudanya. Ia tetap memberi aba-aba. Bawa panah, jadikan saksi bahwa panah pertama datang dari aku. Panah pertama Umar menjadi tanda dimulainya pertumpahan darah Karbala. Dan setelah itu, sejarah menjadi semakin kelam. Al-Husain gugur, keluarganya diserbu, anak-anak habis di dalam tendanya. Umar tidak ikut langsung membunuh, tapi ia menyaksikan, ia memimpin, dan ia membiarkan.
Setelah pertempuran usai, Umar tidak bersorak-sorai. Ia hanya mengatur kepala Al-Husain dan para syuhada dikirim ke Kufah. Disinilah catatan mulai kabur. Sebagian riwayat menyebut Umar merasa menang secara politis karena ia akan menjadi gubernur Rei sebagaimana dijanjikan oleh Ubaidillah. Tapi jabatan itu tidak pernah ia dapatkan. Menurut Ibnul Athir dan At-Tabari, Yazid bin Muawiyah tak pernah percaya padanya, dan Umar pun kembali ke Kufah dengan tangan kosong. Ketika Mukhtar Ats-Tsaqafi bangkit untuk membalas darah Al-Husain, Umar bin Sa'ad menjadi salah satu target utama. Di saat itu, ia bersembunyi, mencoba untuk berdamai. Tapi, sejarah menagihnya. Dalam Biharul Anwar dan sumber-sumber lain, disebutkan bahwa Mukhtar tidak membunuhnya dengan pedang, tapi menyerahkannya kepada ayah dari anak Al-Husain yang telah tiada. Umar dieksekusi. Kepalanya diperlakukan sebagaimana Al-Husain. Jenazahnya tak pernah dimuliakan. Seorang yang pernah memimpin ribuan pasukan mati tanpa nama baik. Umar bin Sa'ad tak dikenang sebagai pahlawan. Tidak pula dibenci seperti Yazid dan Ubaidillah. Namun, tidak pantas untuk dimuliakan. Ia adalah cermin manusia yang tahu akan kebenaran, namun lebih memilih diam, bahkan melakukan kebalikannya. Menurut Syekh Mufid dan beberapa narasi Zaidiyah, berkata sebagai berikut. Andai saja Umar memilih mati bersama Al-Husain, mungkin namanya harum selamanya. Tapi ia lebih memilih jabatan. Ia pun dikutuk oleh sejarah. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas bisa dikatakan bukanlah seorang tokoh yang jahat. Namun, ia adalah gambaran nyata dari manusia biasa yang gagal pada ujian terbesar dalam hidupnya. Ia menang perang, tapi kalah sebagai manusia. Ia hidup, tapi mati dalam hati umat. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Manusia tetaplah manusia biasa. Tidak ada yang memiliki kesempurnaan kecuali Nabi yang maksum, yang dijaga oleh Tuhan semesta alam. Bila ada seorang muslim yang berbuat jahat, maka tetaplah kejahatan baginya. Bila ada kebaikan, pahala kebaikannya tetaplah dihitung pula. Tapi yang jelas, pengeksekusian kepada cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, merupakan sesuatu yang pasti di mata seluruh umat Islam. Sesuatu yang tak bisa dilupakan. Begitulah kiranya posisi Umar bin Sa'ad, yang jelas sekali memimpin pasukan untuk melakukan tindak kejahatan yang besar yang akan diingat hingga saat ini.